Tugas Bahasa Indonesia. Nama Clara M. Manik, kelas 645G07, NIM 641912899. Materi nomor 4 tentang menjelaskan mengenai sitasi, jenis-jenis sitasi, fungsi penulisan sitasi, dan tata cara penulisan sitasi. Sitasi adalah sebuah referensi yang berisi sumber dari naskah yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan. Sitasi digunakan untuk menulis ulang suatu pernyataan yang berasal dari orang lain. Apabila kamu mengutip suatu teori atau pernyataan tanpa mencantumkan sumbernya, kamu bisa dituduh melakukan plagiarisme. Jenis sitasi. Sitasi yang mengacu pada apa atau American Psychological Association. Gaya apa berasal dari tahun 1929 ketika sekelompok psikolog, antropolog, dan manajer bisnis berkumpul dan berusaha untuk menetapkan serangkaian produser sederhana. Yang kedua, kutipan gaya MLA atau Modern Language Association atau Asosiasi Bahasa Modern. MLA adalah akronim yang merupakan singkatan dari Modern Language Association, sebuah organisasi Amerika yang menerbitkan MLA Style manual pertama pada tahun 1985. Yang ketiga, sitasi gaya Chicago atau Chicago adalah yang tertua dari 3 gaya penulisan dan kutipan utama di Amerika Serikat setelah dimulai dengan penerbitan panduan gaya Chicago pertama pada tahun 1906. Untuk kutipan dalam teks gaya Chicago yang berasal dari Chicago Manual of Style dari University of Chicago Press cukup sederhana. Yang selanjutnya adalah fungsi sitasi. Yang pertama, berfungsi sebagai alat pemeriksa fakta. Akurasi sangat penting dalam setiap tulisan, terutama ketika kita menulis tentang sains. Yang kedua, menjadi peneliti yang lebih baik. Beberapa ciri dalam arti penelitian yang baik termasuk perhatian terhadap detail dan kemampuan untuk membedakan pola dan membuat koneksi praktik. Yang ketiga, membuat penulis lebih baik. Kita tentunya ingin menghasilkan karya tulis ilmiah yang baik, di mana prosa sama menariknya dengan konten dan kebiasaan atribusi yang baik membangun fondasi yang kuat menuju tujuan tersebut. Yang kelima, membangun kredibilitas sebagai ilmuwan. Poin ini adalah konsekuensi sederhana dari poin sebelumnya. Peran yang lebih dalam dan bermakna yang dimainkan oleh bibliografi yang baik bagi peneliti adalah untuk membangun kredibilitas penulis di antara rekan-rekan di bidangnya. Yang keenam, memungkinkan adanya verifikasi tulisan. Setiap tulisan akademis diperiksa beberapa kali sebelum akhirnya dicetak. 7. Memberi pembaca yang tertarik. Kutipan juga memberi pembaca yang tertarik dengan hal-hal spesifik yang dibutuhkan untuk mendapatkan kembali sumber yang sama dan melakukan lebih banyak penelitian sendiri. 8. Memungkinkan pembaca untuk menindaklanjuti dan memverifikasi klaim yang kita buat. Berbagai contoh penulisan sitasi memungkinkan pembaca untuk menindaklanjuti dan memverifikasi klaim yang kita buat dalam tulisan kita. Sitasi mewakili upaya penulis serta pekerjaan penelitian terperinci. Sitasi mewakili upaya penulis serta pekerjaan penelitian terperinci. Seorang penulis berusaha semaksimal mungkin dalam membangunkan tulisan dan kutipannya, memberikan ruang kepadanya untuk menunjukkan usahanya dengan jelas. Tata cara penulis sitasi. Pertama, kutipan atau quote. Kutipan sejatinya dibuat harus sama dengan sumber yang digunakan. Perihal ini, pembuatannya hanya mengutip frasa, baris, atau bagian yang relevan dengan subjek Anda dan tentu saja tidak mengubah ejaan atau tanda baca dari kutipan aslinya. Frasa paraphrase atau paraphrasing. Paraphrase melibatkan Anda dalam penulisan frasa demi frasa dari sumber Anda tulis kembali menjadi kata-kata Anda sendiri. Yang terakhir, meringkas atau summarizing. Meringkas termasuk menempatkan ide utama suatu bagian ke dalam kata-kata Anda sendiri. Ringkasan jauh lebih pendek daripada bagian sumber aslinya. Pastikan untuk tidak mengubah arti sebenarnya dari bagian ini sambil meringkas ide utama.